Shalom, salam jumpa kembali untuk kita semua, khususnya sahabat-sahabat konsep yang malam ini boleh bergabung, baik yang di Facebook dan juga untuk seluruh pendeta-pendeta muda yang ada di Zoom meeting ini beserta dengan hamba Tuhan Pendeta Pardosi. Dan tentunya saya percaya kita semua dalam keadaan sehat selalu. Dan malam ini kita boleh bertemu kembali untuk belajar bersama, belajar Alkitab bersama konsep Cohen Serves People. Dan pada malam ini pembicara kita adalah Pendeta Muda Alexander, ya. Beliau atau hamba Tuhan ini saat ini melayani di daerah Jawa kawasan tengah di Semarang di Gereja Puri Anjas Moro. Dan pada malam ini hamba Tuhan ini akan menyampaikan satu topik yang menarik, ya, yaitu tentang menjawab tudingan-tudingan miring, ya, terhadap pemahaman gereja Advent merayakan Paskah dan Natal secara lahiriah atau rohaniah, ya. Jadi malam ini kita akan belajar pelajaran yang sangat menarik ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami minta kesediaan Pendeta Muda Abigail Sihombing untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Besar, Tuhan Maha Kasih, terima kasih Bapa oleh karena berkat Tuhan kepada kami. Kami boleh berkumpul, belajar firman Tuhan melalui Zoom ini, bersama dengan sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan di Facebook maupun siaran tunda di media YouTube. Tuhan berkati pelajaran Alkitab yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Alexander. Tuhan karuniakan dengan hikmat, biasa dari surga. Nah, dia boleh berkata-kata dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, pimpin pelajaran kami pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih banyak kepada Pendeta Abi untuk memimpin kita dalam doa buka. Baik, pada malam ini mungkin kita sementara penasaran, ya. Nah, apakah Paskah itu masih berlaku atau sudah dihapuskan, dan apa benar Yesus lahir pada tanggal 25 Desember? Dan kenapa sehingga orang saat ini merayakan itu sebagai kelahiran Yesus Kristus? Apakah itu sesuai dengan Alkitab? Nah, malam ini kita akan pelajari bersama dengan Pendeta Muda Alexander sebagai pemateri. Untuk itu berapa waktu ke depan kami serahkan waktu penuh kepada Pendeta Muda Alexander untuk boleh menyampaikan pelajaran tentang Hari Raya Paskah dan juga Natal. Apakah masih berlaku? Mari kita ikuti. Silakan Pendeta. Baik, selamat malam sahabat-sahabat konsep dan seluruh pendeta muda yang boleh hadir bersama-sama, dan juga hamba Tuhan Pendeta Pardosi yang boleh bersama-sama dengan kita saat ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akan boleh menyampaikan materi yang telah saya siapkan untuk membawa kerohanian kita lebih dekat kepada Tuhan di saat ada hal-hal yang sekiranya membingungkan ketika umat-umat Tuhan mendengar isu atau membaca ayat yang nantinya akan membuat kita gagal memahami kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saat ini izinkan saya untuk menyampaikan materi. Kalau sekiranya ada pertanyaan atau diskusi yang akan boleh disampaikan nanti, saya akan berikan waktu pertanyaan-pertanyaan yang boleh masuk untuk kita boleh sama-sama membahasnya. Baik, malam hari ini saya membahas materi dengan judul merayakan Natal dan Paskah secara lahiriah atau rohaniah. Jadi memang dua pelajaran ini sering sekali muncul di kehidupan kita, apalagi ketika hari-hari ini jatuh kepada bulan tertentu, sehingga banyak kita bertanya-tanya apakah ini dilakukan oleh kekristenan atau ini perlu dilakukan apa enggak. Nah, jadi malam hari ini kita akan membahas tuntas sehubungan dengan isu-isu ini. Oleh karena itu, latar belakang pembahasan dari materi ini adalah Paskah dan Natal adalah hari bagi seluruh orang Kristen untuk melakukan sebuah perayaan yang mereka percaya sebagai sebuah budaya atau bahkan tak sedikit menganggap sebagai sebuah perintah Tuhan yang disuruh untuk dilakukan. Terkhusus banyak sekali orang mencari dan mendiskusikan mengenai tahun, tanggal, dan hari mengenai kepastian dari hari kebangkitan maupun hari kelahiran Yesus tersebut. Maka,
Pada saat ini mari kita belajar dengan konteks Alkitab sehubungan dengan perihal di atas. Apakah yang sebenarnya yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut? Supaya tidak ada lagi keraguan dalam diri mengenai waktu dari Natal dan Paskah. Boleh atau tidak dirayakan, atau mengapa tidak dirayakan. Pernyataan awal dari latar belakang kita mengatakan, mengacu dari latar belakang yang ada, maka perlu kita melihat mengenai hari-hari raya yang diceritakan dalam Alkitab. Perlu diketahui bahwa budaya dan adat istiadat yang dilakukan oleh orang Yahudi dilatar belakangi dari nenek moyang mereka atau Musa yang telah memberikan pelajaran mengenai hari-hari raya yang ada di dalam Alkitab. Dan hari-hari raya ini berlaku sampai kepada zaman Yesus. Walaupun diawali melalui bangsa Israel turun-temurun. Melalui hal itu, maka kita bisa simpulkan bahwa segala bentuk hari-hari perayaan dan yang sifatnya dilakukan, yang itu mengacu kepada perayaan tahunan yang mereka lakukan, maka itu mengacunya kepada orang-orang yang di mana Tuhan pertama kali mengutus bangsa Israel untuk boleh hadir dalam pelajaran Alkitab. Dan seluruh aspek yang menjadi peringatan dalam budaya dan adat istiadat Yahudi harus mengacu kepada perayaan dan juga adat istiadat orang Israel secara turun-temurun. Dalam hal ini, pembahasan akan meliputi hari-hari raya dalam Alkitab dan menyentuh kepada kedatangan anak manusia atau Yesus Kristus. Jadi, apakah hari-hari raya bangsa Israel itu menyentuh kepada kemunculan Mesias dalam buku Perjanjian Baru? Maka kita perlu melihat hari-hari berdasarkan bangsa Israel yang akan nantinya kita akan boleh bahas bersama-sama. Tetapi sebelum itu, karena ini akan mengacu kepada struktur hari daripada bagaimana Yesus lahir dan bagaimana Yesus diperingati untuk kebangkitannya, maka saya akan mencoba mengawali untuk kelahiran Yesus paling pertama terlebih dahulu dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya akan sajikan. Pertama, apakah pandangan Alkitab mengenai hari Natal dan Paskah? Kenapa orang bisa melakukan Natal dan Paskah? Apakah benar hari Paskah dan hari Natal jatuh di waktu tertentu? 4. Apakah pandangan GMK atau Gereja Advent Masih Hari ke-7 mengenai hari Natal dan Paskah? 5. Apakah merayakan atau tidak merayakan Natal dan Paskah membuat kita menjadi orang berdosa? Nah, oleh karena itu, pembahasan yang pertama saya coba sajikan mengenai kelahiran Yesus. Beberapa nabi dalam Perjanjian Lama memberikan penjelasan begitu banyak mengenai kelahiran Yesus atau kedatangan Yesus kali yang kedua. Sebagai bukti Mika 5 ayat yang pertama. Dinubuatkan, digenapi dengan kelahiran Yesus di Bethlehem di kandang binatang yang dibungkus lampin di dalam palungan. Ini saya ambil source-nya dari beberapa penulis Kristen yang boleh memberikan penjelasan sehubungan dengan kelahiran Yesus. Oleh karena itu saya juga mencoba memberikan beberapa ayat-ayat daripada nubuatan kelahiran Yesus, maka saudara akan boleh mendapati bagaimana banyak sekali nabi yang memberikan tulisannya melalui buku yang dia tuliskan dengan buku-buku yang dikeluarkan di dalam Kejadian 4 ayat 10. Di sana bagaimana menubuatkan mengenai kelahiran Yesus, di mana Yesaya pun menuliskan Yesaya 53 ayat 30 juga di sana dikatakan bahwa ada muncul nantinya Sang Mesias, buku Mazmur dan juga buku-buku yang lain yang diceritakan di dalam buku-buku Perjanjian Lama menubuatkan bahwa Yesus akan lahir. Nah, oleh karena itu mengacu kepada poin tersebut, saya mau mencoba membawa pemikiran kita semua pada malam hari ini mengenai apakah Maria mengandung selama 9 bulan melihat kelahiran yang dinubuatkan? Jawabannya iya. Mengikuti usia kandungan Elizabeth, ibu Yohanes Pembaptis, maka Maria pun mengandung selama 5 bulan. Nah, hal menariknya ketika kita belajar mengenai kelahiran Yesus akan gamblang terlihat di dalam buku Perjanjian Baru. Karena buku Perjanjian Lama itu hanya menubuatkan. Jadi, kita akan buka di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 31. Saudara boleh membacanya di sana. Saya hanya memberikan underline ataupun kata-kata yang di bold saja sehubungan dengan Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 31 yang sering sekali orang menerjemahkan ayat ini sebagai penentuan mengenai penanggalan Yesus lahir dan tahun Yesus lahir. Sering sekali diambil dengan ayat-ayat ini. Jadi sekiranya nanti ada setiap materi yang disampaikan mengacu kepada ayat ini, maka penjelasan yang sesungguhnya yang saya bisa sampaikan melalui ayat ini dengan penjelasan berikut.
Lukas 1 ayat yang 5 menjadi awal daripada penjelasan tersebut. Pelayanan Zakaria dikaitkan dengan kelahiran Yesus. Pelayanan Zakaria dikaitkan dengan kelahiran Yesus. Yang pertama, Zakaria itu adalah dari rombongan Abia. Ayat yang ke-8 di dalam Lukas pasal yang pertama dikatakan Zakaria melakukan tugas keimaman. Dan ayat yang ke-23, ketika selesai jangka waktu tugas jabatan, ia pulang ke rumahnya di sebuah kota di Yehuda, ayat 39 dari pasal yang sama. Ayat yang ke-24 mengatakan, beberapa lama kemudian Elisabet mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan dirinya. Jadi ayat yang ke-26 dikatakan, paralel dari ayat tersebut, bulan yang ke-6 adalah Allah menyuruh Gabriel menemui Maria. Berarti Maria langsung mengandung. Maria mengandung ketika umur kandungan Elisabet 6 bulan. Ayat yang ke-36. Bulan ke-6 mengikuti bulan mengandungnya Elisabet yang di waktu yang sama sudah 6 bulan umur kandungannya. Bulan ke-6 bukan mengikuti urutan bulan dalam perhitungan tahun. Ayat yang ke-56. Maria tinggal selama 3 bulan bersama Elisabet. Berdasarkan ayat 56. Ini berarti Maria bersama Elisabet hingga kandungan Elisabet berumur 9 bulan. Ini berarti kandungan Maria sudah 3 bulan. Melihat dari kronologi daripada pertemuan Maria dan Elisabet. Rombongan Abia adalah rombongan ke-8 dari 24 rombongan imam yang ada di 1 Tawarik 24 ayat 9. Jika dihitung, maka saat Imam Zakaria menjalankan tugas terjadi pada bulan ke-4 atau bulan Tamus, yaitu Juni-Juli menurut kalender Masehi. Nanti saya akan kasih lihat kalender Masehi yang dipakai ya. Dengan demikian diperkirakan persetubuhan yang terjadi Zakaria dan Elisabet akan terjadi setelah masa tugas, yakni pada bulan ke-5 kalender Yahudi, yaitu bulan Av. Juli antara Agustus. 9 bulan kemudian Yohanes lahir, yaitu pada bulan Iyar, bulan kedua kalender Ibrani, yang jatuh pada bulan April atau Mei. Dari Alkitab pula diketahui Maria, Ibu Yesus Kristus sedang mengandung di bulan pertama berkunjung ke rumah Elisabet. Itulah yang disebut dengan bulan yang ke-6. Jadi bukan kalender bulan ke-6 langsung masuk ke sana ya. Yang tadi saya katakan. Ibu Yohanes Pembaptis yang usianya kandungnya sudah 6 bulan, Lukas 1 ayat 36. Ini berarti bulan Shevat, bulan ke-11, Januari, Februari. Berarti Maria mulai mengandung pada bulan Shevat, yaitu bulan ke-11, Januari, Februari. Berpatokan pada informasi inilah, maka bisa dihitung bulan kelahiran Maria setelah mengandung selama bulan, yakni melahirkan pada bulan Shevat, Oktober, November, menurut kalender Masehi. Jadi kita bisa lihat bahwa secara perhitungan dari Lukas pasal yang pertama ini memberikan penjelasan yang lebih biblikal atau alkitabiah sehubungan dengan proses kelahiran Yesus. Untuk jatuh kepada tanggal 25 di bulan Desember, maka hal itu kita bisa lihat melalui perhitungan ini, maka sepertinya dia jatuh kepada bulan Oktober atau November. Nah, dasar sementara kelahiran Yesus yang sering sekali para pakar daripada kekristenan memberikan beberapa penjelasan yang dasar Alkitabnya mengacu kepada yang tadi saya sampaikan. Dari kelahiran Yesus di kitab Matius dan Lukas dapat menjadi acuan untuk memperkirakan bulan kelahiran Yesus. Yang walaupun itu tidak prinsip, tetapi hanya sekedar penyelidikan Alkitab saja. Informasi yang bisa membantu kita adalah kisah di Lukas 2 ayat 1-6. Peristiwa kelahiran Yesus terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Agustus, yang pada waktu itu sebuah kebijakan Kaisar untuk mengadakan sensus kepada seluruh daerah kekuasaannya. Ayat yang ketiga menjelaskan semua orang pergi mendaftar diri ke kota asal mereka masing-masing. Ayat yang keempat, Yusuf dan Maria pergi dari Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Bethlehem. Sementara mereka sedang di Bethlehem untuk mendaftarkan diri, Maria bersalin dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yesus. Dari keterangan singkat di atas, kita bisa mendapatkan beberapa poin penting. 1, ketika sensus itu dikeluarkan, semua orang pergi mengadakan perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Penjelasan Alkitab tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan menunjukkan situasi yang sangat ramai pada waktu itu. Melihat banyaknya dan ramainya orang mengadakan perjalanan waktu itu, maka kecil kemungkinan
terjadi pada bulan Desember karena iklim di daerah Yudea antara bulan November sampai Februari itu adalah musim dingin dan hujan. Maka tidak mungkin Kaisar Agustus mengeluarkan perintah sensus penduduk yang mengharuskan orang pulang kampung di musim dingin dan hujan. Ini perlu menjadi sebuah pertimbangan ketika penempatan tanggal atau tahun disampaikan di sana. Tujuan sensus salah satunya untuk mendata wajib pajak, maka tidak logis jika itu dilakukan pada musim dingin, di mana itu bukanlah musim panen. Pengumpulan pajak lebih tepat adalah setelah musim panen pada musim gugur. Ini beberapa pandangan-pandangan yang didapati, ya. Dan yang ketiga, cerita para gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam, memberikan indikasi secara tidak langsung bahwa itu bukan bulan Desember. Pada musim dingin antara November sampai Februari, para gembala tidak membawa ternak mereka ke padang di malam hari. Mereka membawanya ke dalam kandang yang pelindung disebut kandang domba. Oleh karena itu tanggal 25 Desember adalah tanggal yang paling tidak mungkin untuk kelahiran Kristus. Itu yang disampaikan oleh Adam Clark dalam komentarnya. Nah, dilanjutkan bahwa ketika kita melihat asal muasal daripada Natal ini sendiri, maka kita perlu melihat sejak kapan kemunculan hal 25 Desember ini. Para penulis yang kami tanyakan mengenai hal ini sepakat dan mengakui pengaruh perayaan untuk menghormati Deus Sol Invictus tanggal 25 Desember. Nah, pada perayaan Kristen tentang Natal, pengaruh perayaan ini dianggap bertanggung jawab atas pergeseran tanggal 25 Desember menjadi kelahiran Kristus yang sampai saat itu diadakan pada hari Epifani, tanggal 6 Januari. Namun di timur kelahiran dan baptisan, Yesus dirayakan masing-masing pada tanggal 5 dan 6 Januari. Bote, seorang sarjana Benediktin, Belgia, dalam sebuah penelitian signifikan menyimpulkan bahwa tanggal ini juga berevolusi atau muasalnya dari perayaan pagan yang semula, yaitu Epifani, yang memperingati kelahiran dan pertumbuhan cahaya. Jadi ini mereka yakini juga. Dan penjelasan lebih lanjut dikatakan mengenai konsep ini, mengenai asal muasalnya, ada sebuah kegiatan yang dilakukan dalam peristiwa itu. Seperti Santa Claus yang menurut Shaw merupakan tradisi Father Christmas di Inggris yang justru awalnya bukan seorang pembagi kado, akan tetapi tradisi Father Christmas dan variasi lainnya di Eropa adalah inkarnasi modern dari mitos pagan tentang roh-roh yang berpetualang di langit di malam pertengahan musim dingin. Dan yang kedua, dari penjelasan tersebut dikatakan kebiasaan bertukar kado itu bergeser ke Natal ketika masa Ratu Victoria. Menurut catatan Royal Collection Inggris, Ratu Victoria memberikan kado Natal untuk anak-anaknya pada malam Natal. Kado itu antara lain pedang dan baju zirah. Dan itu juga konsep yang dipakai juga mengenai bagaimana kita memahami kemunculan daripada kegiatan-kegiatan Natal ini, yang sedangkan Alkitab tidak memberikan penjelasan mengenai hal-hal tersebut. Jadi dengan kata lain, melalui konsep ini, muasal daripada kegiatan Natal dan hal-hal yang bersifatnya harus dilakukan pada tanggal 25 di bulan Desember, itu adalah sebuah kesepakatan. Dan itu membuat kita bisa memahami bahwa Alkitab tidak memberikan penjelasan sehubungan dengan hal tersebut. Oleh karena itu, apa yang mau disampaikan dalam hal ini? Sehubungan dengan hal tersebut, Gereja Messiaen Hari ke-7 mengambil sikap dengan konsep bagaimana Natal dan Paskah, ya. Ini prinsipnya sama. Pada hari yang ke-14 dalam bulan itu, ini berhubungan dengan Paskah yang saya sampaikan, tetapi yang sehubungan dengan Natal, jikalau setiap gereja mempunyai pohon Natal di mana dapat digantungkan persembahan-persembahan yang besar atau yang kecil akan digunakan untuk pembangunan rumah kebaktian seperti ini, maka Allah akan senang dan puas. Surat pernyataan telah datang kepada kita tentang bolehkah kita mempunyai pohon Natal. Samakah kita dengan dunia? Kita menjawab, saudara, dapat seperti dunia dalam rencana pemasangan pohon Natal. Jikalau engkau mempunyai pikiran untuk berbuat yang demikian, atau engkau dapat melakukan tetapi tidak sama seperti yang dipikirkan oleh dunia. Bukanlah kesalahan mencolok dalam memasang pohon hijau yang senantiasa harum dan menempatkan di dalam gereja kita, tetapi kesalahan terletak dalam motivasi tingkah laku dan penggunaan hadiah-hadiah di pohon Natal tersebut. Jadi dengan kata lain, melalui tanggal 25 ini diperkirakan ada hal kelahiran Yesus Kristus dan telah menjadi kebiasaan secara umum menghormati hari itu oleh karena kesepakatan yang dibuat oleh abad kedua dan yang ketiga yang tadi kita baca. Tetapi tidak ada kepastian yang benar-benar dapat dipercaya bahwa kita sedang memelihara hari kelahiran Juru Selamat. Sejarah tidak memberikan kepastian kepada kita tanggal tepat mengenai hari Natal ini.
Kitab suci juga tidak memberikan kepada kita waktu dan tanggal kelahiran Yesus yang tepat. Oleh karena itu, melalui perhitungan yang tadi yang kita boleh sama-sama baca untuk hal tersebut, maka kita bisa tahu pasti bagaimana Alkitab tidak memberikan penjelasan, dan Gereja Masehi hari ke-7 juga memberikan sikap dengan hal tersebut, tetapi kita pun tidak menolak kelahiran Yesus. Apa yang kita terima adalah sebuah konsep yang saya mau sampaikan kepada saudara. Dalam memahami tulisan tersebut, bukan kepada tanggalnya, tapi kepada spirit Natalnya, spirit kelahiran dari Yesus itu sendiri. Karena kelahiran Yesus adalah sukacita bahwa Juru Selamat telah lahir. Jadi spiritnya itu, saudara, bukan tanggalnya dan bukan bulannya yang menjadi fokus di dalam pemahaman. Sebagai contoh, Hari Ibu, kita lihat tidak ada di Alkitab. Mungkin ada asal mulanya, tapi yang mau kita dapatkan adalah spiritnya untuk menghormati orang tua kita. Dan ini perlu dilakukan. Walaupun kita tidak percaya Hari Ibu itu ada dalam Alkitab, kan begitu ya. Maka perlu juga orang Advent memahami kalau memang tidak melakukan di tanggal 25, tapi di bulan Februari, Maret, atau April, buat saja konsep yang biasa dilakukan ketika gereja buat. Begitu juga konsep yang benar mengenai perayaan Natal dan Paskah yang dipandang dari Gereja Masehi hari itu sendiri. Jadi bukan di tanggalnya esensinya, tetapi kepada spiritnya, ya, makna yang terkandung di dalam hal itu. Jadi spirit Natal dan Paskah dalam prinsipnya yang kita terima bukan kepada tanggal tersebut dan segala kegiatan yang terkandung di dalamnya yang kita tidak ikuti, karena pasti semua itu ada asal muasalnya. Nah, berhubung dengan hal itu, maka kita akan masuk mengikuti pola hal itu. Maka ketika kelahiran Yesus ada, maka kita akan merujuk kepada hari kebangkitan Yesus Kristus, ya, atau yang kita sering sekali sebut Paskah. Mengacu kepada hal itu, saya akan mengajak kepada saudara untuk melihat sejenak mengenai hari-hari raya bangsa Israel. Nah, jadi begini saudara. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa melakukan hari-hari raya yang tidak dituliskan dalam Alkitab. Saya akan memberikan penjelasan lebih dalam sehubungan dengan hal ini. Jadi ketika saudara merayakan, ketika saudara melakukan sebuah liturgi yang itu berhubungan dengan hari, itu harus ada dalam Alkitab. Jangan kita pernah merayakan sesuatu hal yang tidak di dalam Alkitab, tidak ada. Ya, jadi saudara tidak usah ikuti. Itu saja sederhana kita memahami. Nah, maka itu saya akan coba memberikan pemahaman sehubungan dengan hari-hari bangsa Israel ini sendiri. Dengan tabel, ini perlu saudara pahami, ya. Saya ringkaskan dalam buku yang saya baca di dalam 28 Minggu Bertumbuh dalam Kristus yang dikarang oleh pendeta Milton Pardosi. Jadi saya tidak akan bahas satu demi satunya, tapi saya akan mengacu kepada kata Paskah itu sendiri. Paskah ditujukan dan dilakukan oleh bangsa Israel untuk mengingat kelepasan. Dan dalam kelepasan itu, hari ke-14, bulan pertama sesuai dengan kalender mereka, harus ada pertemuan kudus. Tetapi di hari yang ke-14 itu, hari besoknya, hari ke-15 dan hari yang ke-16 dalam bulan yang sama harus dibarengi dengan hari raya roti tidak beragi dan buah sulung, ya. Nah, ini yang perlu dipahami ketika bangsa Israel memahami hari-hari raya, dan itu akan diikuti di hari-hari raya orang Yahudi lakukan. Oleh karena itu, kita akan lanjutkan diagram selanjutnya. Hari raya bangsa Israel itu penggenapannya kepada buku Perjanjian Baru, maka kematian Yesus sebagai anak domba Paskah. Jadi dengan kata lain, Paskah itu ada sebuah penggenapannya di Perjanjian Baru yang dituliskan oleh buku Injil. Tetapi konsepnya sudah ada di Perjanjian Lama. Jadi dengan kata lain, kalau kita melihat hal seperti itu, maka kita harus mengacu kepada sebenarnya makna Paskah itu satu, dan diterjemahkan satu, yaitu adalah Paskah Tuhan. Paskah Tuhan itu diterjemahkan, saya akan memberikan perbandingan ayatnya, perbandingan penerjemahannya dalam King James Version itu Passover atau Passover, yang kita percayai sebagai Paskahnya Tuhan. Nah, mengacu kata ini, ada yang menganggap nanti kita akan melihat bagaimana Paskah yang
yang sepertinya tidak sesuai dengan Alkitab yang dijelaskan di sana. Nah, kemunculan kata Paskah ini sendiri dalam buku Perjanjian Lama ada 46 dengan konteks yang sama, dengan maksud yang sama, dan itu diterjemahkan. Nah, masuk kepada buku Perjanjian Baru, maka kita akan melihat Paskah juga yang sama, dan di sana juga dimunculkan beberapa konsep yang sama. Intinya adalah yang tadi saya katakan, mengingat peringatan kelepasan bangsa Israel ya. Dan yang kedua, memahami kita sebagai sebuah penggenapan Yesus Kristus. Dan ini juga diterjemahkan dalam buku Perjanjian Baru. Sehubungan dengan hal itu, maka kita akan memahami Paskah yang sebenarnya. Nah, Paskah yang diterjemahkan dengan Passover, perayaan Alkitab terkait erat dengan sistem pengorbanan. Memang, pengorbanan bukan sekedar ritual atau ekspresi budaya kesalehan. Mereka adalah inti dari makna festival itu sendiri. Hari Raya Paskah misalnya tidak hanya menuntut penyembelihan dan makan anak domba. Pada kenyataannya, anak domba memberikan Paskah makna mendasar. Paskah secara khusus dirancang sebagai pengingat pengorbanan anak domba yang dipersembahkan dalam acara keluaran yang disampaikan. Tuhan melewati darah hewan yang disembelih, dengan demikian memberikan penebusan. Hubungan ini begitu kuat sehingga Paskah sebenarnya diidentikan dengan anak domba itu sendiri. Adalah kegenapan daripada Yesus Kristus. Nah, tidak hanya Paskah, tetapi juga semula festival lainnya berkisaran pada pengorbanan sehubungan dengan penebusan. Teks-teks Alkitab yang berhubungan dengan perayaan-perayaan menetapkan pengorbanan seekor kambing sebagai korban penghapus dosa untuk membuat pendamaian orang-orang. Dalam Perjanjian Baru, pengorbanan menunjukkan kedatangan dan fungsi Kristus. Nah, ini harus dipahami, saudara-saudara ya. Pengorbanan menyampaikan pesan kenabian tentang proses keselamatan. Tuhan akan turun dan menawarkan dirinya sebagai korban untuk menebus dosa dan menebus umat manusia. Jadi konsep Paskah di dalam Perjanjian Lama itu sudah jelas, saudara. Ada dua yang ditawarkan ya. Yang pertama itu memperingati kelepasan bangsa Israel dari perbudakan itu ya. Dan yang kedua adalah menghapus, mengingat akan keselamatan dari dosa-dosa bangsa Israel yang dilakukan pada saat itu. Nah, yang menariknya adalah ketika kita melihat Paskah ini berhubungan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kalau saudara melihat dari waktu ke waktu, ada yang disebut hari Paskah, tetapi terjemahannya itu pakai Easter dia. Jadi saya akan coba membuat dua perbandingan, Passover yang Alkitabiah, yang Easter itu berdasarkan mufakat ya, mufakat kekristenan. Nah, sejak kapan? Sebelum mengacu kepada ke sana, saya coba memberikan sebuah perbandingan. Passover tadi saya sudah bahas, tetapi Easter ketika kita memahami mengenai hari raya Paskah dengan terjemahan Easter, maka mereka merayakan pesta dan melakukan acara hiburan sebagai sukacita Yesus lahir. Hal ini dilakukan sejak abad keempat. Mengadakan telur Paskah menandakan Yesus telah datang ke dunia untuk menghapus dosa. Melakukan ritus penyembahan khusus menandakan hari tersebut adalah hari kudus bagi umat Kristiani. Membuat sakramen pertobatan bersama menandakan hari tersebut adalah hari kudus. Memberikan pemahaman untuk semua umat Tuhan, merendahkan hati dengan cara yang melakukan puasa. Nah, hal-hal ini yang tidak tidak dilihat dan dirujuk kepada terjemahan yang aslinya. Sebagai perhitungan tanggal yang tepat dengan mengacu pada kata Paskah, pada hari ke-14 bulan pertama Yahudi, hari dan bulan yang selama 15 abad lamanya, domba Paskah telah disembelih. Kristus setelah makan Paskah bersama-sama muridnya menetapkan pesta itu untuk memperingati harinya sendiri. Kematian sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Nah, jadi dari konsepnya Paskah itu sendiri, kalau saudara lihat kan bulan pertama itu kan ini ya, di hari yang ke 14. Nah, di sana dikatakan. Jadi bisa dikatakan inilah kalendernya yang dipakai untuk penetapan hari Paskah itu sendiri. Jadi sangat berbeda sekali dari terjemahan yang biasa kita dengarkan. Nah, oleh karena itu kita akan masuk kepada Happy Easter yang tadi saya sampaikan. Mengacu kepada kapan sejarah ini muncul atau asal muasal. Paskah tahunan secara historis, Paskah dan Pentakosta adalah hari tahunan dikatakan ya. Mula-mula ada di dalam gereja. Kedua hari raya tersebut berasal dari tradisi agama Yahudi. Sejak abad pertama, Paskah telah dirayakan oleh gereja. Namun, masih dalam bentuk Yudaisme yang mungkin mengacunya kepada Passover itu, saudara-saudara. Baru kemudian pada abad kedua,
hari raya ini diberikan makna baru. Nah, ini ada transisi perubahan ya. Kedua hari raya ini, Paskah dan Pentakosta, bukan hanya diberikan makna baru oleh gereja yang didasarkan berasal dari ibadah hari pertama dalam pekan, khususnya Paskah, ia menjadi induk segala hari raya gereja di masa kemudian. Leo I menyebutkan Paskah sebagai pesta segala pesta atau festum festorum. Sementara Natal dan hari lainnya disebut sebagai persiapan untuk menyambut Paskah. Nah, di Spanyol atau Italia sendiri, selain kata oikomenis, menyebut hari lain-lain dalam hubungan dengan Paskah. Misalnya, Pascua Florida untuk Minggu Palem, ya. Pascua de Pentakos untuk Pentakosta. Hal tersebut menggambarkan bahwa Paskah menjadi patokan dan titik berangkatnya merayakan hari-hari lain. Itu sebabnya berbeda dengan orang Yahudi memahami sejak awal abad keempat Paskah dan Pentakosta. Di gereja barat dirayakan selalu pada hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan. Nah, jadi polanya seperti sudah berubah. Tidak lagi mengikuti bulan pertama, hari yang ke-14. Mereka coba merubah ya, harus jatuhnya pada hari Minggu. Nah, hari Paskah selalu jatuh di situ dikatakan ya. Di sekitar hari-hari perayaan Dewi Estre. Sebab itu lambat laun orang-orang mengambil alih gelaran Dewi Eostre itu. Kata Inggris dan terjemahan. Kata Inggris dan Jerman untuk Paskah yaitu Easter dan Ostern. Diambil dari nama Dewi Estre atau Austro itu. Juga kegiatan perayaan itu diambil alih, diberi isi yang baru. Begitulah telur yang semula adalah lambang cikal bakal kehidupan, diambil alih dijadikan lambang bangkitnya kehidupan. Kelinci yang semula adalah lambang kesuburan karena cepat berkembang biak, diambil alih dan diberi arti Paskah, yaitu dijadikan lambang kehidupan yang berlimpah dalam Kristus. Bagi orang yang di belahan bumi yang bagian utama, musim semi adalah musim yang muncul kembali kehidupan. Pohon-pohon selama musim gugur dan musim dingin menjadi gundul, kini mulai bertunas. Nah, poin inilah yang disampaikan kepada orang-orang yang merayakan Happy Easter. Jadi hasil mufakat, saudara ya, di abad kedua dimulai. Jadi melalui hal inilah dicocokmologikan ya, itu untuk dijadikan sebagai penghormatan akan akan kebangkitan Yesus Kristus di sana. Tapi itulah tidaklah Alkitabiah memahami konsep seperti itu karena tidak dituliskan. Nah, jadi isunya adalah menggantikan liturgi Alkitabiah. Alkitab mengikuti pola pagan dan dicocokkan dengan aktivitas paganisme, sehingga ketika hal ini dilakukan maka seolah itu kekristenan melakukan atau menghormati kelahiran Yesus. Untuk penanggalan Yahudi itu berbeda dengan penanggalan kekristenan. Ini dibuat hari Jumat supaya persis hari kebangkitan jatuh pada hari Minggu. Saudara boleh lihat nanti di tahun-tahun sebelumnya 2020, 2019, 2018 pola yang dipakai itu harus mengikuti hari Jumat dan selesainya hari Minggu. Nah, pola ini tidaklah sesuai dengan perhitungan yang disampaikan ya di dalam bulan yang pertama di hari yang ke-14 itu. Jadi bisa kita pahami melalui konsep ini. Jadi Paskah yang mana yang kita sekarang lakukan kan gitu. Yesus sendiri yang suruh untuk melakukan caranya dia untuk melaksanakan Paskah. Apa yang Yesus suruh? Kita bisa baca di dalam buku 1 Korintus ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Saudara boleh baca di sana yang kita sering lakukan. Yang adalah perjamuan kudus itu sendiri. Nah, hal ini menyentuh kepada Paskah menandakan kelepasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Yang kedua, Paskah itu gambaran keselamatan anak sulung Israel dari kematian. Inilah kelepasan dari maut yang berlaku pada manusia sampai sekarang. Darah di pintu itulah menjadi tanda bagaimana orang-orang mendapatkan keselamatan dari Tuhan itu sendiri. Nah, dengan kata lain, kita bisa memahami konsep ini lebih baik sehubungan dengan kata Paskah. Sebagai hari-hari dengan makna baru, Paskah dan Pentakosta dirayakan secara berbeda antara Yahudi dan Kristen. Gereja mengambil dan menyejajarkan pesan hari raya tersebut, tetapi tidak menerima ritus perayaannya. Bahkan Paskah gereja sangat berbeda dengan ritus Paskahnya orang Yahudi. Nah, dari sini kita bisa memahami konsep daripada Paskah itu sendiri sudah ada transisi. Nah, jadi kenapa tidak merayakan Paskah? Dalam kesimpulan sementara saya, dikatakan prosesi tidak normal lagi. 2, perayaan ditinggal itu tidak bisa lagi. Tidak ada lagi bait suci. Yang ketiga, Yesus sudah gantikan. Yang keempat, harus ikut raya roti tak beragi atau buah sulung. Jadi harus pakai komplit kalau misalkan melakukan hal itu.
Jadi dengan kata lain, kita sebagai gereja misioneri ke-7 masih melakukan Paskah dengan pengertian melakukan penggenapan yang Yesus suruh adalah dengan melakukan perjamuan kudus itu sendiri. Inilah yang kita pahami dengan Paskah. Jadi apakah Paskah penting untuk dirayakan orang Kristen? Markus 26 ayat 17 sampai 20, pada hari pertama dari hari roti beragi tidak beragi, datanglah murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau hendaki mempersiapkan perjamuan Paskah?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahkulah aku merayakan Paskah bersama dengan murid-murid." Dalam 1 Korintus 11 yang tadi saya katakan ayat 24 sampai 25, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di saat saudara melakukan apa yang Tuhan suruh ini dan Tuhan bilang menjadi peringatan turun-temurun akan perayaan dia, berarti kita memahami bahwa kita harus melakukan itu dengan melakukan perjamuan kudus Tuhan, memakan roti dan meminum anggur. Nah, inilah konsep yang benar. Apakah merayakan atau tidak merayakan Natal dan Paskah membuat kita menjadi orang berdosa? Mari kita lihat konsep sebuah dosa itu sendiri. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 3, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Mengacu kepada ayat ini, mari kita klarifikasi, karena setiap perayaan Natal dan Paskah tidak menyentuh kepada hukum atau perintah Tuhan, maka sudah barang tentu tidak berdosa ketika kita tidak melakukannya. Jadi kalau misalkan kita tidak melakukannya, kita tidak berdosa. Kenapa? Bagaimana dengan kita tidak menerima mengenai Natal dan Paskah? Apakah berdosa? GMHK tidak menyatakan menolak Natal atau Paskah karena kedua hal ini benar terjadi mengenai kelahiran Yesus, mengenai hal yang perlu dilakukan sehubungan dengan Paskah yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Sikap kita lebih general dengan menyatakan kita bisa melakukan peringatan Natal dan Paskah di saat kapanpun tanpa ditentukan waktu, hari, bulan, atau tahun itu sendiri. Paskah kita buat perjamuan kudus, Natal itu kita bisa buat setiap hari, ya, untuk bisa mengingat sukacita bahwa Yesus telah lahir. Kesimpulan dari materi saya, Paskah yang dilakukan oleh orang Yahudi dan kekristenan sudah beralih fungsi sejak abad kedua, ketiga. Bagaimana kekristenan membuat kesepakatan menurut cara mereka melakukan perayaan Paskah. Penanggalan yang dibuat kekristenan tidaklah tepat untuk menjatuhkan Paskah. Pasti sehingga sampai sekarang penanggalan Paskah berubah-ubah tanggal mengikuti kalender Masehi. Perayaan Paskah itu sendiri diganti dengan konsep perjamuan malam yang melambangkan atau mengartikan Yesus sebagai domba Paskah yang harus dikorbankan untuk mengampuni dosa. Perayaan Natal tidaklah pernah menjadi perintah untuk dilakukan Tuhan turun-temurun seperti Paskah, melainkan atas kesepakatan dari beberapa penetapan tanggal 25 Desember. Melalui perhitungan Lukas 1:26, maka menjadi tidaklah lebih pasti ketika ditarik kesimpulan Yesus lahir di bulan Desember dan di tanggal 25 Desember, karena dari perhitungan kalender orang Yahudi sendiri tidaklah pas jatuh di tanggal tersebut. Perayaan Natal itu sendiri adalah lebih baik ketika kita memandangnya dari sudut pandang bahwa Yesus sudah lahir dan menyatakan diri kepada dunia. Gantinya hal itu menjadi salahlah kita saat dengan memastikan kelahiran Yesus dengan tanggal tertentu yang sebenarnya tidak pun tertulis di dalam Alkitab. Jadi pemahaman saudara-saudara dan saya lebih jelas sehubungan dengan isu-isu miring sehubungan dengan Natal dan Paskah. Inilah yang saya bisa sampaikan. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak kepada Pendeta Muda Alexander yang sudah menyampaikan materi yang sangat baik ya mengenai Hari Raya Paskah dan juga Natal yang dipahami Kristen secara umumnya. Dan malam ini kita dapatkan dari materi ini pemahaman yang benar ya sesuai dengan Alkitab ya. Baik, pada saat ini saya mau menyapa dulu sahabat-sahabat konsep yang ada di Facebook yang sementara bersama-sama ya mengikuti tayangan ini. Di antaranya Saudara Perez, Yowe dan juga Bapak Letus Tarung dan semua ya. Semua yang sementara mengikuti lewat Facebook. Semoga diberkati lewat pelajaran ini. Dan pada kesempatan saat ini saya melihat ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama akan ditanggapi terlebih dahulu oleh pemateri kita Pendeta Muda Alexander. Dan nanti jika ada pendeta muda di dalam ruang Zoom ini yang mau menanggapi, silahkan. Dan tentunya nanti kita akan mendengarkan juga dari hamba Tuhan Pendeta Pardosi. Baik, pertanyaan yang pertama adalah, kenapa Tuhan Yesus tidak meminta kita merayakan hari kelahirannya? Ya, karena banyak orang sekarang merayakan hari kelahirannya, bahkan menganggap hari itu benar menurut mereka ya. Saya tidak bilang menurut Alkitab. Nah, kira-kira
Kenapa sehingga Tuhan Yesus tidak meminta kita merayakan hari kelahirannya? Langsung saja Pendeta Alex boleh menanggapi. Silakan Pendeta. Pertanyaannya apakah mengapa Yesus menyembunyikan hari kelahirannya? Begitu ya Pendeta Matias ya? Ya, kenapa Yesus tidak menyuruh kita untuk merayakan hari kelahirannya? Baik, terima kasih. Sehubungan dengan hal itu, Mungkin di-unmute dulu Pendeta. saya akan memberikan penjelasan sedikit sehubungan dengan hal itu melalui dua kitab ya. Buku Matius dan buku Lukas. Ya. Kalau bertanyanya kenapa Yesus tidak membuat perayaan, nampaknya buku Matius dan buku Lukas pun hanya menyampaikan kelahirannya, tapi untuk merayakannya orang Yahudi pun tidak lakukan saat itu, dan orang-orang di zaman itu pun tidak melakukan hal itu. Nah, kalau dibilang penting atau tidak penting, bukan karena kelahirannya Yesus itu perlu dirayakan, tetapi makna daripada kelahiran Yesus itulah yang penting. Sesuai dengan nubuatan yang tadi disampaikan. Nah, jadi kalau memang disuruh dirayakan karena tidak tertulis, ya marilah kita menerima dengan baik sesuatu yang tidak tertulis, mengapa kita mencari untuk kita lakukan. Nah, gitu ya. Jadi kita akan boleh memahaminya dengan konsep seperti itu. Jadi lebih baik apa yang ada tertulis yang kita lakukan, kan begitu ya memahami. Terima kasih, jawaban itu yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pendeta Muda Alexander. Saya mau ke Pendeta Muda Dwi Cahyono ya, pertanyaan yang sama ya. Pertanyaannya sama ya, Pendeta, boleh ditanggapi pertanyaan yang nomor 1. Ya, kenapa Tuhan Yesus tidak meminta kita merayakan hari kelahirannya? Karena ada banyak sekarang orang merayakan hari itu. Kira-kira bagaimana, Pendeta? Ya, orang Yahudi tidak merayakan kelahiran. Jadi di budaya orang Yahudi pada zaman itu ya, nggak tahu kalau sekarang di zaman Alkitab, oleh sebab itu ada satu raja, saya lupa raja siapa itulah yang merayakan hari ulang tahun begitu. Oleh sebab itu kebiasaan-kebiasaan itu tidak ada dalam kebiasaan Yesus untuk merayakan ulang tahun. Nah, yang paling banyak diingati itulah kematian, ya gitu. Itu di kebudayaan orang Yahudi. Oleh sebab itu Yesus sendiri pun ya tidak perintahkan itu karena itu bukan bagian dari budayanya, dan orang Yahudi menganggap pada zaman itu, zaman Alkitab, menganggap bahwa perayaan ulang tahun itu adalah budaya kafir. Begitu. Oleh sebab itu pada awal mula ide muncul untuk merayakan Natal itu pada tahun 200 Masehi, kurang lebih tahun segitu ya. Gereja-gereja itu terpecah pada zaman itu, bapak-bapak gereja terpecah, dan ada yang menganggap bahwa itu tidak perlu karena beberapa alasan tadi ya. Ada yang menganggap itu perlu, dan perayaan pada awal mula itu tanggalnya berbeda-beda. Ada yang ada yang bulan Mei, ada yang bulan Februari dan sebagainya. Baru nanti setelah beberapa tahun kemudian muncul teori tanggal 25 itu baru mulai lebih populer ya dilakukan. Jadi Yesus tidak memerintahkan karena memang ya bukan budayanya. Yang pertama saya pikir juga makna teologisnya tidak diperlukan begitu. Tidak ada makna teologisnya yang penting di sana. Karena yang diperintahkan adalah untuk memperingati kematiannya tadi melalui perjamuan kudus. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Muda Dwi Cahyono. Baik, mungkin sebelum Pendeta Pardosi menjawab, saya tambahkan pertanyaannya karena ini menarik ini ya. Apalagi hari ulang tahun ini sekarang kan rata-rata kita merayakan, apalagi ini Sang Juru Selamat ya. Jadi orang pakai itu sebagai alasan, oh kita harus rayakan hari kelahiran Yesus, ditambah dengan pertanyaan tadi. Jadi kira-kira bagaimana Pendeta Pardosi untuk menyingkapi pertanyaan pertama ini? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih ya atas pemaparan yang disampaikan Pendeta Muda Alexander, dan juga salam bertemu kembali kepada sahabat konsep di mana saudara berada, juga sahabat di Facebook yang menonton secara live. Seperti tadi disampaikan oleh Pendeta Muda Dwi Cahyono, ya, orang Yahudi tidak terlalu menaruh fokus kepada hari kelahirannya. Tetapi
fokus kepada hari kematian juga tidak terlalu ada dicatat dalam catatan Alkitab, kecuali Yesus sendiri yang berkata untuk mengingat hari kematiannya. Nah, kenapa harus diingat hari kematian Yesus ini? Karena pekerjaan Yesus itu bukan berhenti di lahir. Pekerjaan Yesus itu berhenti di kematiannya dan setelah itu kebangkitannya. Oleh karena kalau Yesus lahir dan tidak mati, ya tidak ada manfaatnya. Karena pekerjaan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mati menggantikan kematian siapa? Manusia itu. Nah, itu sebabnya orang Yahudi atau rasul-rasul ya diminta oleh Yesus Kristus untuk meneruskan kebiasaan mengingat kematian Yesus Kristus. Tapi kalau manusia mengingat kematian manusia yang lainnya itu dalam Alkitab ya juga tidak dicatat ya. Jadi kelihatannya orang Yahudi atau pencatat Alkitab itu ya tidak terlalu mengurusi tentang lahir dan mati, saudara. Kalau semua Alkitab ini mencatat semua urusan hidup kita ini jadi tambah tebal nanti ya. Urusan lahir, kapan lahirnya, kapan matinya, itu bukan menjadi sebuah fokus penting dalam hidup ini. Nah, logika yang kedua begini, kalau sampai tahu kita tanggal berapa Yesus lahir itu, maka akan terjadilah kegaduhan yang paling gaduh di dunia ini. Kenapa? Yang pertama, semua ibu-ibu memaksakan diri supaya anaknya lahir tanggal di mana Yesus lahir. Ya, nggak mau tahu, harus dioperasi lah, atau apa. Pokoknya pengen lahir di tanggal di mana Yesus lahir. Kan terjadi kegaduhan lah kan. Sehingga di tanggal-tanggal tertentu rumah sakit itu penuh dengan orang Kristen ibu-ibu yang mau lahiran. Karena pengen, sedangkan tidak resmi saja tanggal 25, banyak orang yang kepengen lahir di tanggal 25 Desember. Yang ketiga, bayangkanlah, sedangkan tidak pasti saja kelahiran, lalu membuat perhitungan 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus katanya itu, orang sudah meriahnya luar biasa gitu, meriahnya luar biasa. Sehingga fokusnya itu terkadang bukan lagi kepada berkorban, tapi sudah kepada diri sendiri. Karena kan fokus kelahiran Yesus itu kan berkorban. Orang Majus itu berkorban kepada Yesus, betul ya? Membawa persembahan. Jadi Natal atau kelahiran Yesus itu, upacara Natal itu kan sebenarnya bukan diri yang dipikirkan, tetapi mengarah kepada orang lain, sebagaimana teladan yang diberikan oleh orang Majus. Nah, kalau kita sekarang bagaimana? Ya, kita ini kan sudah mengikuti budaya-budaya Eropa, yaitu mengingat hari kelahiran kita. Ketika kita mengingat hari kelahiran kita, kita berdoa, bersyukur, Tuhan sudah menambahkan. Kan kalau pemazmur katakan, hitunglah hari-hari, betul ya? Kan disuruh menghitung ya. Ya jadi dihitunglah, sekarang umur berapa saya ini, harus dihitung. Jangan, Pak Pendeta Pardosi umur berapa? Kata Alkitab, tidak boleh kita berulang tahun. Jadi aku sudah tidak tahu umur berapa aku sekarang. Loh, Alkitab katakan suruh hitung. Hitunglah ya. Hitungnya dihitunglah. Sekarang umur saya mau jalan 49. Ya itu kan karena saya menghitung. Ya. Tetapi ketika saudara merayakan hari ulang tahun itu, siapa menjadi fokus saudara? Nah ini kan menjadi penting untuk kita paham. Siapa fokus saudara? Apakah dirimu sendiri, ataukah fokusnya kepada satu ucapan syukur kepada Tuhan? Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pendeta Pardosi. Tapi saya lihat ada pertanyaan di Facebook ya. Saya pikir ini kita langsung saja kepada Pendeta Pardosi juga untuk menanggapi pertanyaan ini. Namun sebelumnya selamat malam juga untuk Saudara Fandri Rakmeni ya, yang sudah mengikuti lewat Facebook. Nah, pertanyaannya kurang lebih begini Pendeta Pardosi. Mohon dikoreksi, seingat saya perhitungan bulan untuk orang Yahudi itu berbeda dengan perhitungan orang non-Yahudi. Bagaimana menyikronkan antara penanggalan kalender tersebut terhadap Paskah dan lain-lain? Nah, kira-kira bagaimana Pendeta Pardosi? Karena ini menyinggung kepada kalender orang Yahudi. Silakan, Pendeta. Baik, kalau penanya kita mau lihat kamus Alkitab Bahasa Indonesia di belakang itu ya, Alkitab kita itu di belakang ada kamusnya. Saudara pergi kepada kata bulan, ya. Nanti di situ saudara akan melihat bagaimana sinkronisasi penanggalan bulan orang Yahudi dengan penanggalan modern sekarang. Makanya tadi pemateri kita katakan bulan pertama orang Yahudi, yaitu di mana Paskah itu berlangsung, itu sekitar bulan Maret April. Makanya tidak ada yang pasti. Jadi mulai dari Maret ke April, mulai tanggal berapa ke tanggal berapa yang nggak ada yang tahu. Ya, karena kan penanggalannya kan sudah berbeda sama sekali tentang jumlah hari dalam bulan. Ya, jumlah hari dalam bulan berbeda. Kita ada 28,
ada 30 dan ada berapa? 31. Sementara mereka hanya 360 saja. Kita 365, mereka hanya 360. Ya, dan tetapi 1 minggu 7 hari tidak berubah antara penanggalan Yahudi dengan penanggalan modern. 1 minggu 7 hari. Tetapi jumlah hari di dalam bulan, jumlah hari dalam tahun itu ada perbedaan. Nah, kalau saudara bayangkanlah, sejak zaman Musa, penanggalan itu kan dimulai zaman Musa ya, ketika orang Israel keluar, maka itulah tanggal 15 mereka keluar. Paskahnya kan tanggal 14, keluarnya tanggal 15. Nah, sampai hari ini kira-kira bagaimana mensinkronkan itu lagi? Makanya Kamus Alkitab kita memberikan apa? Maret, April, itulah bulan pertama. Bulan kedua orang Yahudi, April, Mei, ya. Tapi dari tanggal berapa Maret, April, ya, Kamus Alkitab kita juga tidak ada memberikan sebuah spesifik tanggal tertentu. Jadi saya juga tidak bisa memberikan spesifik tanggal tertentunya tanggal berapa. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Menarik ya. Jadi itulah makanya dikatakan Alkitab, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Yesus di kota Daud ya. Jadi hari ini berarti setiap hari ya. Tidak dikatakan tanggal di sana. Baik, terima kasih banyak Pendeta Pardosi untuk pencerahannya. Dan sekarang kita lanjut kepada pertanyaan yang berikut ya. Pertanyaan kedua yang masuk. Kalau boleh bertanya, peristiwa besar apa dan penting di tanggal 25 Desember sehingga dunia kekristenan pada umumnya merayakan hal tersebut? Mohon pencerahannya mengenai hal ini. Silakan Pendeta Alexander terlebih dahulu menanggapi, nanti lanjut kepada Pendeta Abigail. Silakan. Baik, terima kasih Pendeta Matias. Untuk pertanyaan ini, hari besar apa ya? Kalau bertanya hari besar apa, di tanggal itu tadi yang saya sudah sampaikan di presentasi saya, kalau nanti boleh lihat lagi, jelas kutipannya di sana, di tanggal 25 Desember itu dibuat apa, dan siapa yang menginisiasi pertama, dan di abad keberapa. Nah, pola ini dilakukan yang tadi, berdasarkan kesepakatan ataupun sebuah pemikiran dari seseorang ya yang tidak diinterpretasikan dalam Alkitab. Nah, hari besar apa di situ adalah tadi saya katakan adalah paganisme itu. Polanya mereka menyembah kepada tanggal tersebut dan di bulan tersebut. Tapi tidak menyentuh itu saja. Menyentuh kepada liturginya pun menjadi liturginya mereka untuk sebuah penyembahan. Kalau ini menyentuh kepada penyembahan. Tetapi seiringnya berjalannya waktu, perkembangannya pun muncul lagi. Maka ada dengan konsep-konsep tergantikan lagi penyembahan itu yang awalnya tergantikan lagi dengan hiburan, tentang pesta pora dan lain sebagainya. Dan itu berkembang terus-menerus, yang pada akhirnya mereka menganggap bahwa 25 Desember itu ada banyak sekali transisi atau perubahan yang berubah tergantung dengan waktu. Nah, kalau kita mau memahami konsep yang benarnya, baik Paskah maupun Natal itu sendiri, maka kita akan melihat kepada Alkitab ya harus seperti ini, begitu maknanya ya. Yang tadi telah disampaikan dalam materi saya ya. Harus bisa persis seperti bangsa Israel dan orang Yahudi lakukan. Khusus untuk Paskah. Tapi untuk Natal nampaknya tidak ada sebuah liturgi yang jelas yang dilakukan karena memang tidak dituliskan. Jadi kita akan terbatas untuk memahami konsep itu ya. Jadi kalau misalkan ada tanggal besar apa ya itu berarti dengan tanda kutip ada atas pemikiran manusia itu sendiri menganggap yang tidak ada jadi seolah-olah dia buat ada. Apa yang disuruh apa yang tidak disuruh tapi dia buat seolah-olah itu disuruh dilakukan untuk diperingati. Mungkin seperti itu Pendeta Matias. Baik, terima kasih banyak ya. Jadi memang pelajaran pentingnya juga hati-hati kita bersepakat ya. Ketika tidak ada dasarnya di dalam Alkitab itu menjadi salah dan tidak benar. Baik, langsung saja kepada Pendeta Abi, pertanyaan yang sama ya. Silakan Pendeta, sebelum nanti kita ke Pendeta Pardosi. Baik, ya kata kunci tadi ya. Kata kuncinya adalah kesepakatan. Jadi ketika perayaan ini sudah mulai, ada istilah tadi Pendeta Alex katakan perayaannya udah mulai nggak normal ya. Itu biasanya Itu biasanya tidak hanya satu aspek ya. Tetapi itu
dari hal-hal kecil, istilahnya pertama dari tanggalnya, terus yang kedua dari cara merayakannya. Itu udah membingungkan dan agak sedikit dipaksakan kalau menurut saya. Jadi peristiwa apa yang terjadi pada 20 Desember itu ya, untuk persisnya memang Pendeta Alex sudah mengkajinya ya, bahwa ini terkait paganisme, lalu juga terkait kesepakatan yang menyimpulkan ya bahwa 25 Desember itu adalah hari kelahiran Yesus. Bahkan saya pernah baca itu dimulai karena ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria itu tanggal 25 Maret. Sehingga mereka simpulkan lagi bahwa nanti lahirnya 25 Desember. Padahal nggak tercatat. Tanggal 25-nya aja nggak tercatat. Jadi makanya pertama terkait paganisme, lalu yang kedua terkait kesepakatan. Jadi oke lah, yuk kita bersepakat untuk membuat suatu perayaan kelahiran Yesus yang malah akhirnya menurut saya malah menjadi sebuah kekacauan. Kenapa? Pertama, terkait perayaan. Saya sekarang masih bertanya-tanya mengenai Santa Claus. Itu saya sangat bertanya-tanya, dari mana munculnya Santa Claus ini? Bagaimana hubungan kelahiran Yesus dengan Santa Claus? Itu masih saya bertanya-tanyakan sampai sekarang. Dan itu saya tanyakan juga sama orang-orang Kristen yang merayakan Natal. Mereka nyanyi-nyanyikan Santa Claus is coming to town. Ya. Jadi Santa Claus yang datang memberikan hadiah, apa hubungannya? Lalu yang kedua, pesta. Makan-makan yang banyak. Wow, kalau kita Natal biasanya itu pesta besar ya, makan-makan, minum-minum, bahkan mohon maaf ada yang sampai mabuk-mabuk tengah malam dan sebagainya. Perayaannya nggak ada rohani-rohaninya gitu. Jadi menurut saya udah penanggalannya pun sudah aneh, ya nggak normal tadi istilahnya Pendeta Alex ya. Perayaannya pun demikian gitu, patut dipertanyakan. Makanya seperti pembahasan malam hari ini yang paling penting itu maknanya atau spiritnya, bukan masalah penanggalannya atau bukan masalah perayaan-perayaan jasmania ya, perayaan-perayaan yang sifatnya itu tidak membangun iman kita gitu. Jadi itu sih yang bisa saya tanggapi. Terima kasih, Pendeta Matias. Baik, terima kasih banyak kepada Pendeta Abi untuk tanggapannya. Sekarang kita langsung kepada Pendeta Pardosi. Saya tambahkan lagi pertanyaannya. Kenapa, Pendeta? Karena tanggal 25 ini dari anak kecil yang baru lahir pun sudah diajar untuk merayakan itu sebagai hari raya kelahiran Yesus. Jadi ini sudah dibawa sejak kecil dan bahkan nanti sampai anaknya, cucunya juga diturunkan hal yang sama. Jadi kira-kira bagaimana Pendeta Pardosi? Karena ini harus diterangkan lebih dalam supaya kita pahami dengan baik. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih ya. Ya karena kan itu bagian dari ajaran gereja tertentu. Nah, sama seperti gereja kita, karena ada ajaran ya diterangkan dari anak-anak, sehingga nanti sudah dewasa anak-anak itu bisa memahami ajaran gereja kita. Demikian juga dengan ajaran tentang hari Natal 25 Desember, itu kan adalah ajaran gereja yang dipahami oleh gereja-gereja tertentu. Sehingga itu kan diajarkan berulang-ulang seperti itu. Ya. Sama seperti hari ibadahnya, ada yang berhari Sabat, ada yang berhari yang lain. Ya itu kan diajarkannya begitu terus-menerus sejak kecil. Ya akhirnya itu menjadi sebuah apa? Sebuah kebiasaan, sebuah kebudayaan. Walaupun mungkin pemahamannya belum tentu juga apakah dipahami dengan benar atau tidak. Tetapi secara budaya, secara pemahaman menjadi kebiasaan lah kan. Tiap tanggal tersebut maka akan mengadakan kebaktian, tukar-menukar kado, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin makan-makan dan lain sebagainya. Itulah sebuah ajaran yang sudah diajarkan turun-temurun. Nah, tetapi yang lebih menarik itu adalah kita harus terima bahwa Yesus itu pernah lahir di dunia ini. Ya. Itu harus diterima. Kalau saudara dan saya tidak menerima itu, ya jadi bingung nanti tambahannya. Jadi harus menerima. Apakah kita salah merayakan atau mensyukuri kelahiran Yesus itu bulan Januari, Februari, Maret? Ya nggak ada masalah gitu. Cuman mungkin saudara dan saya merasa menjadi alergi ketika kita menyanyi Malam Kudus di bulan Maret gitu. Ini kenapa lagi nyanyi Malam Kudus di bulan Maret ya? Ya padahal kan mensyukuri kelahiran Yesus itu kan tidak harus di bulan tertentu, di hari tertentu.
tetapi kita bisa mensyukuri itu tiap-tiap hari, ya, tiap-tiap waktu. Jadi saya selalu mendorong, ya kadang-kadang kita itu boleh mengingat akan kelahiran Yesus itu, bersukacita karena bayi ilahi itu telah lahir, ya bulan April bikin nggak apa-apa di gerejanya, bulan Mei bikin nggak apa-apa. Apa yang salah rupanya? Bulan Desember juga nggak apa-apa. Yang menjadi poin penting itu adalah tanggal yang dirayakan oleh dunia sebagai kelahiran Yesus itu tidak ada dasarnya di Alkitab. Udah itu aja. Itu aja. Ya. Menyanyi malam kudus sunyi senyap, hai malaikat telah datang. Bulan Desember boleh, April boleh, Juni boleh. Kalau Juni boleh, itu kelahiran saya juga sekalian gitu ya. Tapi kan bukan nyanyi itu juga saudara untuk merayakan kelahiran saya kan gitu ya. Jadi boleh saja di mana. Karena itu yang lebih penting. Sama seperti begini. Saudara merayakan atau mengingat kematian Yesus memang harus bulan berapa rupanya? Harus bulan berapa? Mengadakan perjamuan kudus itu harus bulan berapa rupanya? Kalau Paulus kan kata-katanya jelas. Sebab setiap kali kamu melakukan perjamuan itu, kamu mengingat akan apa? Kematian bukan setiap kali. Jadi kapan setiap kali? Ya terserah kita mau kapan. Nggak ada tanggalnya. Demikian juga dengan mengingat kelahiran Yesus itu. Tidak ada tanggal, tidak ada bulannya yang pasti. Jadi kapan saja kita. Jadi kepada para sahabat konsep di rumah, ya kadang-kadang mari kita kumpulkan keluarga kita itu bulan Maret. Kita menyanyi malam kudus, sunyi senyap. Nggak ada masalah. Bulan Juni kumpulkan. Nggak ada masalah. Ya. Sama seperti kita mengingat kematian siapa? Yesus Kristus, tidak ada masalah. Mau Maret, mau April. Gereja Advent 4 kali dalam setahun. Biasanya bulan Maret, bulan Juni, lalu bulan September, dan apa? Desember. Ada yang salah dengan itu? Nggak ada. Tapi kalau saya mau bikin perjamuannya bulan Februari, apakah saya jadi salah? Nggak ada yang salah juga. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak. Menarik ya. Jadi memang hanya ada di Perjanjian Baru itu kalimat disuruh kita ingat hanya kematian Tuhan ya. Setiap kali makan, minum anggur, ya lakukan itu sampai kedatanganku. Jadi terima kasih banyak Pendeta Pardosi. Jadi memang kita selalu dituntun untuk kembali kepada yang tertulis. Kalau tertulis itu benar ya, karena ada di Alkitab. Tapi kalau tidak tertulis, maka itu perlu kita teliti dulu. Ya, boleh jadi tidak benar. Baik, kita langsung kepada pertanyaan keempat. Saya mau menuju kepada Pendeta Adrian Runesi ya. Apa tujuan Tuhan menyembunyikan tanggal atau menyembunyikan tanggal kelahiran Tuhan Yesus ya? Apa tujuan menyembunyikannya sehingga saat ini terjadi yang merayakan ya menghakimi, yang tidak merayakan katanya loh kok tidak merayakan kelahiran Yesus ya? Jadi kira-kira bagaimana Pendeta Adrian? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih kepada Pendeta Matias yang sudah memberikan akan pertanyaan kepada saya, dan selamat malam kepada sahabat konsep dimanapun kita berada. Menarik, apakah memang Tuhan menyembunyikan tanggal kelahiran Yesus? Jawabannya ya hanya Tuhan yang tahu. Ya. Tetapi kalau yang saya pahami adalah itu nggak penting. Kenapa? Bukannya Tuhan mau sembunyi-sembunyikan. Ya, itu nggak penting. Contohnya kayak begini. Tanggal berapakah penciptaan dunia ini pertama kali? Tuhan juga nggak kasih tahu. Yang Tuhan kasih tahu pokoknya hari pertama terang, sampai hari ke-6. Hari Sabat baru Tuhan suruh berhenti. Lalu apa ya? Ada perintah ya, ada yang dibuat oleh Tuhan ya, yang dilakukan. Dia berhenti, dia berkati, dia kuduskan. Nah, itu yang harusnya kita apa? Lakukan yang jelas ya. Jadi dalam satu pekan, hari Sabat itu kita harus apa? Kita berhenti, kita boleh apa? Kita di hari Sabat itu adalah hari yang berkat, ya penuh berkat, dan itu adalah hari yang kudus. Nah, ini yang harusnya kita hidupkan dalam kehidupan kita, bukan masalah soal hari Natal tanggal 25 dan yang lainnya. Tadi menarik yang Pendeta Pardosi sudah sampaikan bahwa hari Natal itu bisa saja kita mau rayakan apa? Setiap saat. Nah, tetapi yang saya maknai adalah yang mau Tuhan ingin kita lakukan adalah bahwa biarlah setiap hari yang kita ingat itu adalah bagaimana pengorbanan Yesus yang sudah diberikan cuma-cuma untuk kita, dan itu kita hidupkan dalam kehidupan kita ya. Jadi bukan soal masalah tanggal dan sebagainya, walaupun tadi mungkin sudah disinggung oleh Pendeta Alex juga ya mengenai tentang alasan
Kenapa kok itu tanggal itu tidak disebutkan dan sebagainya. Lalu ada tulisan juga hamba Tuhan daripada Nyonya White. Tetapi pada prinsipnya adalah yang paling penting untuk kita ingat adalah maknanya. Ya, yang saya mau tambahkan adalah maknanya itu yang paling penting. Bagaimana Yesus itu ada selalu di dalam kehidupan kita. Kehidupan Yesus itulah yang kita contohi dan kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting ya. Jadi bukan soal masalah tanggal dan sebagainya yang harus kita ributkan, kapan dia lahir dan apa yang harus kita lakukan dengan tanggal itu, bukan itu yang mau kita ributkan ya. Tapi biarlah tiap hari kehidupan kita adalah kehidupan yang sama seperti Yesus Kristus. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Muda Adrian Runesi ya. Kembali kepada Pendeta Alex, pertanyaan yang sama ya. Apa tujuan Tuhan menyembunyikan tanggal kelahiran Tuhan Yesus ya? Karena tadi di kutipan itu ada ya, dipaparkan tadi ya, ada di situ ya. Silakan Pendeta Alexander. Saya mau menjawabnya dengan pandangan dari apa yang saya dapati dan tulis. Kalau ditanyakan kenapa Tuhan menyembunyikan kepada kita dan tidak dituliskan itu, berarti Tuhan punya maksud gitu ya. Nggak usah dicari-cari. Dan ada kebijakan, ada hikmat yang Tuhan mau juga berikan kepada manusia. Bukan inilah yang menjadi sebuah fokus utama kedatangan saya, tetapi lebih ke makna yang tadi sudah sering disampaikan oleh teman-teman dan juga materi yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau misalkan kita mengacu kepada mengapa menyembunyikan, justru pertanyaan itu akan membuat kita bertanya sesuatu yang tidak dituliskan yang lain. Kalau dalam Yohanes pasal 20, Yohanes pasal terakhir di ayat yang terakhir itu kan, jika semua perbuatan ataupun kasih Tuhan dituliskan di dalam Alkitab, nampaknya Alkitab ini nggak cukup untuk menuliskannya, kan begitu ya. Nah, jadi memang ada konsep yang dimana Tuhan mau sampaikan, ada konsep yang tidak Tuhan sampaikan. Ini akan membantu kita lebih memaknainya lebih dalam sehubungan dengan peristiwanya saja yang kita perlu ingat. Mungkin begitu Pendeta Matias. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Jadi jawaban Pendeta Alex ya seperti Ulangan 29:29 ya. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, kalau yang dicatat yang kita tahu itu ialah bagi kita ya. Jadi ya kita perlu memahami itu dengan baik. Baik, langsung saja kepada Pendeta Pardosi ya. Pertanyaan yang sama ya. Kira-kira kenapa Tuhan menyembunyikan tanggal lahirnya? Apa tujuan? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Sebenarnya Tuhan itu tidak sembunyikan. Emang Yesus itu lahirnya diam-diam apa gelap-gelap gitu? Enggak. Kalau saudara baca Lukas pasal 2 ya, ayat 11 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu kalimat malaikat kepada para gembala. Hari ini, seandainya tanggal 20, ya tanggal 20 kan? Ya udah selesai kan? Jadi para gembala itu tahu tanggal berapa lahirnya. Tetapi Tuhan tidak meminta para penulis kitab Injil itu menuliskan tanggalnya. Itu saja. Kalau Tuhan menyembunyikan tanggal, maka entah kapan Yesus ini lahir, tiba-tiba ada pemberitahuan kepada para malaikat, para gembala. Para gembala itu sudah datang, sudah lahir itu Mesias. Loh kapan lahirnya? Udahlah, nggak penting, yang penting udah lahir. Kira-kira begitulah yang namanya menyembunyikan itu. Kalau ini kan tidak. Hari ini telah lahir. Jadi kalau seandainya itu tanggal 12, ya tanggal 12. Sudah jelas. Tetapi para penulis Alkitab tidak digerakkan Tuhan melalui ilham untuk mencatatkan tanggal itu. Jadi orang-orang di zaman Yesus, banyak yang tahu tanggal berapa Yesus itu lahir. Ya dari rumor para gembala itu kan, dari berita dari para gembala itu, ya lalu mereka langsung melihat bayi itu, ya sudah pasti kan ada berita yang bisa dicatat. Ya. Zaman dulu itu kan pencatatan sejarah itu kan penting. Tetapi karena yang lahir ini bukan keturunan raja-raja di masa itu, ya tidak dicatat. Tapi kan pencatatan di zaman-zaman sejarah itu kan sangat penting. Nah, yang kedua pokok yang penting adalah begini. Ini yang saya amati lah. Kisah tentang Nuh itu tanggal-tanggalnya jelas ya. Kalau saudara perhatikan ya, Nuh masuk Batra tanggal berapa, itu sangat jelas. Tapi ketika menyangkut kepada pekerjaan ilahi,
tentang keilahian itu sendiri, yang ada itu cuman tahun nubuatan. Tidak pernah ada tanggal. Dalam pekerjaan apa? Keilahian. Tapi kalau dalam pekerjaan seperti Nuh masuk air, masuk Bahtera itu, saudara perhatikan itu. Itu detail tanggalnya ada itu. Ya, tanggal berapa, itu ada detailnya. Tapi kalau sudah menyangkut kepada aktivitas keilahian, itulah yang sering disebut dengan nubuatan-nubuatan itu. Yang ada itu cuman perhitungan nubuatannya. Yesus itu kan dibaptisnya, matinya, itu semua kan ada dalam nubuatan Daniel pasal 9 tentang 70 masa itu, 70 minggu itu. Ya. Nah, disitulah ada. Tetapi tentang tanggal-tanggalnya itu tidak ada yang pasti. Ya, karena ini masalah aktivitas keilahian. Paulus hanya katakan setelah genap waktunya, maka Yesus itu lahir. Setelah genap waktunya ini kapan? Ya waktu tahunnya. Urusan tanggal dan bulan bukan urusan kita. Urusan kita cuma mengetahui bahwa ada tahun, ada masa-masa tertentu di mana Allah akan bekerja untuk keselamatan manusia. Lalu kita membacalah nubuatan-nubuatan itu, lalu kita mencari tahu bulan atau tahun-tahunnya. Tetapi tentang bulan dan tanggalnya, Alkitab saya lihat tidak terlalu fokus kepada hal-hal seperti itu kalau menyangkut aktivitas keilahian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Pardosi untuk tanggapannya untuk pertanyaan ini. Saya lihat ada sahabat konsep yang bertanya di kolom komentar, tapi saya pikir tadi sudah sempat disinggung ya. Jadi untuk saudari atau saudari Intan Gloris mungkin nanti ikuti saja dari awal karena ini berhubungan sekali. Tadi sudah sempat disinggung ya. Jadi saya pikir nanti diikuti saja kalau mau nonton tayangan ulangnya. Ikuti saja di YouTube channel ya, channel YouTube Cohen Search karena itu lebih lengkap lagi di sana dari awal ya, supaya lebih paham. Karena ini mungkin karena terlambat bergabung, tetapi nanti kita anjurkan untuk nanti boleh ikuti di tayangan ulangnya nanti. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi? Saya lihat sudah habis pertanyaan kita yang sudah dibahas. Dan jika kesempatan ini masih ada pertanyaan, silahkan. Kita memiliki beberapa menit lagi dan setelah itu kita akan tiba kepada closing statement nanti dari pemateri dan juga oleh Pendeta Pardosi nanti. Silakan jika ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada saya pikir cukup jelas ya pelajaran kita malam ini. Mudah-mudahan sahabat konsep kita boleh kembali ya. Para tim konsep selalu menuntun supaya kita kembali kepada apa yang tertulis. Ya, kalau tidak tertulis janganlah kita membesar-besarkan bahkan memperdebatkan bahkan mempersalahkan ya. Padahal tidak ada dasar yang kuat ya. Jadi kita tiba kepada closing statement yang pertama dari pemateri kita Pendeta Muda Abigail dan nanti akan ditutup oleh hamba Tuhan Pendeta Pardosi. Waktu dan tempat kami berikan. Pendeta Abi. Baik, terima kasih Pendeta Matias. Pendeta Alex, Pendeta Matias. Pendeta Alex maksud saya ya, Pendeta Alex. Oke, terima kasih. Closing statement yang saya bisa sampaikan adalah yang pertama, saudara. Natal, Paskah itu tidak salah untuk dikasih kepada sebuah bentuk kita mengimani bahwa Yesus telah hadir, datang, dan bangkit. Tapi akan jadi salah ketika kita mengacu kepada tanggal atau tahun yang dimana terkandung poin-poin ditambahkan, dibuat baru, dan tak sesuai dengan Alkitab. Nah, appointment ini yang perlu dipahami. Closing statement yang pertama. Closing statement yang kedua adalah ketika kita memaknai dengan benar mengenai Paskah dan Natal ini sendiri, maknanya itu dalam. Dapat merubah kehidupan saudara dan saya. Bahwa kehadiran Yesus dan kebangkitan Yesus adalah pengharapan dari kekristenan. Oleh karena itu, ketika kita boleh menyampaikan peribadatan kita kepada Tuhan, maka kita perlu kembali kepada apa yang tertulis. Yang tak tertulis, mari kita
lihat makna yang sebenarnya. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih kepada Pendeta Alexander untuk closing statement-nya. Saat ini kita berikan kesempatan kepada Pendeta Pardosi untuk berikan closing statement. Silakan Pendeta. Baik. Yang pertama adalah Yesus adalah anak domba Paskah. Jadi acara Paskah yang dilaksanakan orang Israel itu sampai sebelum Yesus mati itu adalah gambaran tentang pekerjaan Yesus. Sebagaimana Israel dilepaskan dari perbudakan Mesir, anak sulung Israel itu dilepaskan dari kematian, maka Yesus pun melepaskan manusia dari perbudakan dosa dan melepaskan manusia dari kematian kekal bila menerima Dia sebagai juru selamat. Jadi ketika kita masih merayakan Paskah, nah ini masih bingung kita ini. Berarti kita masih bingung tentang pekerjaan Yesus sebagai juru selamat. Nah, kalau kita merayakan Paskah, bagaimana dengan 7 hari raya yang lain, 6 hari raya yang lain? Kenapa diabaikan? Padahal itu kan sama-sama juga menyangkut pekerjaan Yesus, seperti hari raya roti tidak beragi 7 hari. Kalau kita mau merayakan Paskah, berarti di rumah kita harus bebas dari roti tidak beragi dan ragi selama 7 hari. Ternyata kan tidak juga kita lakukan begitu. Lalu ada buah sulung. Hari ketiga setelah Paskah itu, kan Paskahnya tanggal 14, hari ke-15-nya itu roti tidak beragi selama 7 hari. Kemudian tanggal 16-nya adalah hari raya buah sulung. Kenapa itu juga tidak dirayakan bersama-sama? Dengan protokoler yang sama seperti yang dicatat dalam Alkitab. Justru kita mengarang perayaan Paskah yang berbeda daripada Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, kematian Yesus dimulai dari sebuah kehidupan, yaitu kehidupan Yesus. Jadi mengingat Yesus itu harus satu cerita. Tidak bisa kita hanya mengingat kematian, tapi mengingat kehidupan Yesus, perkataan Yesus, tindakan Yesus, mujizat Yesus, sampai kematiannya, sampai kebangkitannya. Karena kalau Yesus mati tidak bangkit, ya tidak ada juga gunanya. Makanya kan perjamuan suci itu Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 11 itu, arahnya dua kan. Mengingat kematian Yesus itulah masa lalu, dan sebagai pengharapan akan datangnya siapa? Yesus kembali yang kedua. Jadi perjamuan itu kan arahnya dua, ke belakang dan ke depan. Dan disitulah kita boleh memaknai tentang hidup Yesus satu paket. Kehidupannya, dia lahir, dia hidup, dia mati, dia bangkit. Dan dia akan datang lagi. Perkataannya, perbuatannya, tindakannya. Kita tidak bisa mengingat hanya paket kematiannya saja, tapi satu paket secara utuh, yaitu kehidupan, pengorbanan Yesus Kristus. Terima kasih. Baik, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih banyak ya untuk Pendeta Muda Alexander untuk materi malam ini tentang Paskah dan juga Natal, dan juga Pendeta Pardosi dan semua pendeta-pendeta muda atau tim konsep yang bergabung di Zoom pada malam ini. Dan juga terima kasih untuk sahabat konsep yang setia ya mengikuti lewat Facebook. Saya percaya bahwa sahabat-sahabat konsep akan dibekali mendapatkan pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan Alkitab yang setiap Senin ditayangkan oleh konsep atau Cohen Service People. Baik, oleh karena kita dibatasi oleh waktu, maka pada kesempatan saat ini untuk menutup seluruh rangkaian acara kita, kami mengundang kesediaan Pendeta Adrian Runesi untuk memimpin kita di dalam doa tutup. Silakan Pendeta. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Pada saat ini kami telah mengikuti akan kegiatan diskusi Alkitab. Biarlah kegiatan ini apa yang kami sudah pelajari boleh bermakna di dalam kehidupan kerohanian kami. Terima kasih Tuhan, berkati khususnya hamba Tuhan, Pendeta Alex, Pendeta Pardosi, dan juga hamba Tuhan yang lain. Tuhan boleh berkati semua, Tuhan akan limpahkan dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati akan kami sepanjang malam hari ini dan seterusnya dalam kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami sudah berdoa. Amin. Amin, terima kasih banyak. Untuk sahabat-sahabat konsep yang mungkin tadi masuk terlambat, kami mengundang, memohon jika ada kesempatan boleh berkunjung ke YouTube channel Cohen Service People untuk boleh mengikuti pelajarannya secara
komplit ya, supaya dapat memahami dengan baik. Baik, terima kasih, demikianlah acara kita pada malam ini atau diskusi kita pada malam ini, dan sebelum kita berpisah, maka bulan depan atau bulan September ini kita akan membahas dengan tema keunikan-keunikan yang dimiliki oleh Gereja Advent ya. Dan hari Senin depan pembahasan akan dibawakan oleh Pendeta Muda Dwi Cahyono dengan judul Gereja Advent dan Karunia Nubuat ya. Jadi untuk sahabat-sahabat konsep yang rindu belajar, kepo atau penasaran tentang Gereja Advent dan juga Karunia Nubuat, maka kami tunggu ya di waktu yang sama kita belajar bersama nanti di waktu atau di Senin yang akan datang. Baik, akhir kata saya ucapkan selamat malam. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.